Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Yuharyanto, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta, SMA Negeri Ragunan Jakarta, mempersembahkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 14 tentang budaya positif. Dalam kesempatan ini, model refleksi yang akan saya sampaikan adalah model refleksi P4, yaitu fakta, per peristiwa, kemudian feeling, perasaan, terus kemudian pembelajaran, dan future, penerapan. Baiklah, selama dalam mempelajari modul 14 adalah tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti sebagai berikut. Ya, pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi 5, posisi kontrol. Restitusi segitiga restitusi. Ini adalah jadwal di mana kegiatan paket modul 14. Di sini adalah ruang kolaborasi, dokumen ruang kolaborasi di mana kami diskusi antara kasus-kasus masalah hal-hal yang perlu ditindaklanjuti tentang kasus-kasus tentang guru, siswa, dan sebagainya, hubungan guru, siswa, perilaku guru, dan bagaimana tindakan kita terhadap konsep daripada budaya positif yang akan diterapkan. Dan hal ini kita adalah diskusi kelompok antara teman-teman yang dibagi setiap kelompoknya dipandu oleh Bapak Sapardi. Setelah itu kami juga melakukan elaborasi pemahaman di mana diberi penguatan oleh Bapak Sapardi. Setelah kami melakukan masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang terutama dalam konsep bagaimana penyelesaian secara baik dan benar dalam memanfaatkan teori modul 14 dengan baik dan benar. Kami juga mendapat kunjungan yang kedua kalinya tentang pendampingan individu yang kedua oleh teman-teman kelompok-kelompok kami. Saya dikunjungi oleh pengajar praktek kami, Ibu Juan, sebagai pendamping individu, di mana kita dalam hal ini menerapkan, saya mempresentasikan terkait dengan visi guru penggerak, kemudian melakukan mengkaji atau membedah tentang visi misi sekolah. Kemudian kami juga akan membedah atau mengkaji terkait hal prakasa perubahan, sehingga konsep ini didasarkan atas atap, kemudian konsep bagja, kemudian menjadi hal yang dibutuhkan dalam sekolah menjadi visi guru penggerak yang baik dan benar. Perasaan saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 14 tentang budaya positif. Ini meskipun sedikit kewalahan awalnya karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan pelatihan guru penggerak dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapat pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Ya, kemudian tentang budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan dalam hal ini pembelajaran adalah budaya positif sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk menunjukkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang
nyaman, dan aman. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep sebagai berikut: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Ya, terkait masih dalam hal pembelajaran disiplin positif, maka tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan landaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai usaha tujuan mulia. Jadi secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini berikut adalah teori kontrolnya tentang tersebut. Kemudian teori motivasi, yaitu Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyertakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman dan penghargaan, maksudnya adalah dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alfie Kohn, Punished by Roberts 1993, mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukum adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang harus menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cole, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, posisi kontrol guru, di mana ada 2 posisi kontrol menurut Diana Goshen. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Kemudian apakah memerdekakan dan memendirikan murid? Ya. Kemudian menurut saya, posisi kontrol yang paling baik ditentukan guru adalah posisi manajer. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebelumnya
Saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Baiklah, keyakinan kelas hal ini adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar atau mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi, maksudnya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu 1, menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, 3, menanyakan keyakinan. Baiklah, kesimpulan. Setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan tentang refleksi dwi mingguan yang modul 1.4 ini. Sekian, saya Muhammad Arif Joharianto mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.